kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami. Kami terus mau Tuhan Engkau menyelidiki hidup kami setiap hari. Dan kami percaya juga Engkau Allah yang setia. Menolong, menjaga hidup kami. Dan kami terus belajar setia kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, menjamah setiap kami, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Urapi kami semua ya Bapa dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama baca dari kitab Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Kitab Wahyu 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mengundang kita semua berdiri yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan baca berbalasan. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10 sampai kita selesaikan di ayat 20. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia megang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian ialah ketujuh jemaat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat silahkan duduk. Yesus melatih 12 murid.
Dan kali ini salah satu murid yang dibahas namanya Yohanes. Bukan Yohanes Sakarias, tapi Yohanes murid Yesus. Tapi Yohanes Sakarias juga murid Yesus. Yohanes kita menduga dia orang yang lembut, orang yang baik, orang yang gak banyak bicara dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia adalah pribadi yang ambisius, keras, bahkan ekstrim. Tindakan-tindakannya di luar dugaan. Dan dia juga kaku. Perfect. Tema hari ini mengatakan menderita karena Injil dan Yohanes setia sampai akhir. Yohanes setia pada ajaran Yesus. Dia murid yang bukan hanya di zaman Yesus tapi di waktu di Yohanes Pembaptis pun dia sudah ikuti sampai ketika dia direkrut oleh Tuhan Yesus. Dia ikuti ajaran Yesus sampai akhir. Yohanes juga ikut Yesus sampai akhir karena di antara murid-murid yang ada dia yang meninggalnya paling belakangan. Dia menyaksikan semuanya. Yohanes setia, duduk dan selalu dikatakan dia suka bersandar kepada Yesus, bahu Yesus. Bukan karena dia itu kolokan, tapi dia ingin mendengar lebih dekat lagi tentang kebenaran itu. Dia suka akan kebenaran dan dia mungkin orang yang auditoria, ingin dengar gitu. Lebih dekat lagi, gak puas kalau gak lebih dekat. Dan dia suka akan Yesus. Dia juga diminta Yesus waktu disalib pada perkataannya yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu." Yesus bicara kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Lalu di samping Maria ada Yohanes. Lalu Yesus katakan kepada Yohanes, "Anak, inilah ibumu." Yesus mendelegasikan pengurusan perawatan Ibu Maria kepada Yohanes. Dan sejak hari itu Maria ikut dengan Yohanes. Karena habis itu Yesus akan meninggal, jadi dia delegasikan. Supaya ibunya tetap dijaga, tetap diurus. Jadi Yesus saja urus ibunya ya. Kita juga harus urus orang tua kita ya, amin. Kita harus urus ibu kita. Dia setia, bahkan Ibu Yesus itu ada dalam rumahnya, dirawat, diurus. Mungkin sampai tua juga. Karena Yohanes pun dia sampai tua, paling lama meninggal di antara murid yang lain. Yohanes setia, dia menjadi saksi waktu di zaman Yohanes Pembaptis. Dia menjadi saksi pada peristiwa-peristiwa dia ikut Yesus. Ikut semua peristiwa mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dia perhatikan semuanya. Dia juga menjadi saksi pada waktu Yesus menderita di atas kayu salib. Dia orang yang paling dekat dengan salib. Kalau kita nonton filmnya kan, dia posisinya lebih dekat. Dia dekat dan dia ada di peristiwa-peristiwa itu. Dia melihat langsung. Bahkan tidak hanya sampai di peristiwa Yesus, dia juga menjadi saksi pada peristiwa pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh rasul-rasul termasuk dirinya sendiri. Dia ikuti pelayanannya Petrus, Yakobus, dia ikuti semua bentuk kabaran Injil dari para rasul sampai dia juga menjadi pemberita Injil dan dia juga rasul. Yohanes setia tidak hanya menjadi saksi, bahkan dia tetap setia kepada Yesus sekalipun dia dianiaya. Menurut tradisi, Yohanes itu direbus hidup-hidup. Dimasukin di kuali, digoreng apa direbus tuh Pak Pendeta? Minyak goreng, panas, lalu dimasukin.
dia tetap hidup. Ya, waktu itu minyak goreng belum mahal. Kalau sekarang mungkin kita pikir, waduh. Dan dia dianiaya karena Injil, karena Kristus. Dia kembali lagi menjadi sehat lagi, dia menjadi kuat lagi, dia bersaksi lagi. Dia setia bahkan pada waktu terjadi penganiayaan gereja. Termasuk dia direbus hidup-hidup di zaman Kaisar Domitianus, di mana gereja dianiaya, orang-orang Kristen dianiaya. Mereka diminta untuk berdoa kepada Kaisar, berdoa untuk Kaisar, tapi juga diminta untuk menyembah Kaisar. Orang Kristen gak mau. Orang Kristen melakukan apa yang wajib diberikan kepada Kaisar, dia berikan. Apa yang wajib diberikan kepada Tuhan, dia berikan. Mereka berdoa, tapi mereka gak mau menyembah. Mereka berdoa untuk pemerintah, tapi bukan menyembah pemerintah. Keadaan inilah yang membuat orang Kristen gereja dianiaya. Dianiayanya bukan zaman sekarang dilempar batu, waktu saya di Ranca Ekek dianiaya dilempar batu, dibawa pentungan, dikejar-kejar kayak kita penjahat. Kayaknya itu masih ringan ya. Dianiayanya itu bisa sampai direbus, dibuat mati, dibuat musnah. Tapi gereja semakin dihambat, semakin merambat. Amin. Injil dihambat, tapi Injil tidak pernah terhambat. Dan juga dia setia dalam pekabaran Injil, dia nggak tobat-tobat. Sudah dalam keadaan dianiaya, ya udahlah mikir 2 kali ya, udah parah begini. Tapi dia tetap beritakan Injil, dia tetap sampaikan Kristus. Dan dalam firman Tuhan bagian yang bacaan kita baca hari ini tentang bagaimana kesetiaan Yohanes pada akhirnya, sekalipun saat itu juga karena penganiayaan gereja, dia dibuang ke pulau Patmos karena Injil, karena Kristus, pulau yang kecil, pulau yang 80 km dari barat daya Efesus, lepas pantai barat kalau sekarang Turki modern ya. Dia dibuang ke sana, di mana pulau itu pulau yang berbatu, dihuni ular, kadal, kalajengking, dan dipakai menjadi tempat pembuangan para penjahat. Kalau di Indonesia namanya pulau apa ya? Pulau yang di Cilacap itu ya. Dan di sana dibuat penjahat-penjahat tahanan politik, kelas kakap dibuang ke sana, termasuk Yohanes dibuang ke sana. Ada seorang yang pernah pergi ke sana, ke tempat itu, dan dia periksa tempatnya Yohanes. Jadi dia cuma tidur di batu, lalu bantalnya juga batu. Sekian lama. Tapi justru dari pulau itu, kesetiaannya itu dilihat Allah. Kesetiaannya diperhitungkan Allah. Allah lihat, wah ini karakter yang setia militan. Tuhan pakai Yohanes untuk tetap menulis. Tuhan menampakkan diri kepadanya, buah hasil kesetiaan Yohanes dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9 sampai 20. Tuhan pakai Yohanes untuk menyingkapkan, menulis sesuatu maksud Tuhan untuk ke-7 jemaat. Yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tuhan berbicara dan membuka penglihatan kepada Yohanes. Ayat 12 di situ dikatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah itu aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Model kaki dian itu seperti ini Bapak Ibu, lilin yang tempat lilin yang ada di depan ini yang disebut dengan kaki dian. Ada 7. Dan kaki dian itu merupakan
salah satu alat yang dipakai dalam kemah suci, dia menjadi alat penerang. Kemudian ayat 13 sampai dengan 16, dia tidak hanya melihat kaki Dian, tapi dia di situ melihat ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yohanes melihat semuanya itu. Dan ketika dia melihat kaki Dian, dia tidak hanya fokus pada kaki Dian, tapi dia lihat ada orang serupa dengan anak manusia berpakaian jubah. Dia melihat kehadiran Kristus dalam penglihatan itu. Lalu dia tersungkur dan dikatakan di situ, jangan takut. Akulah Alfa dan Omega. Kemudian ayat 19, dia diminta untuk menulis yang telah dia lihat semuanya itu. Lalu dia pun diminta untuk terjadi sekarang dan sesuatu yang terjadi akan datang, akan dia tulis. Makanya lahirlah kitab Wahyu. Yohanes itu menulis kitab Yohanes, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan juga kitab Wahyu. Yohanes dia murid yang meninggalnya belakangan dan juga dipakai Tuhan untuk menulis kitab Wahyu sebagai penutup dari kitab Perjanjian Baru. Berkat apa? Kesetiaannya. Kesetiaannya dipakai oleh Tuhan. Yesus Kristus, dia Allah, dia tetap setia. Yang ngajarin Yohanes soal setia itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu persis pribadi Yohanes, karakter Yohanes. 3 tahun seorang yang kaku, keras, yang suka sinis, fanatik. Orang yang enggak eksklusif, tapi juga orang yang ambisius. Dia diubah Tuhan, karakternya dibentuk sampai dia menjadi seorang yang disebut Yohanes itu dikenal dengan rasul yang penuh kasih. Bahkan dia suka sekali akan kebenaran. Kebenaran yang Yesus ajarkan itu masuk dalam hidupnya, mengubahkannya. Dan dia menjadi pribadi yang setia. Kita bisa baca di kitab-kitabnya ya soal kasih. Bahkan kasihnya itu lebih ekstrim lagi. Kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan Allahmu tapi engkau tidak mengasihi saudaramu, bohong banget. Bahasanya gak bilang bohong banget, tapi disebut pendusta. Dia lebih radikal lagi bicara kasih kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah 1, 2, 3. Yohanes, bagaimana dia meminta kita untuk mengoperasikan kasih kita itu secara benar. Bukan secara munafik, tapi secara benar dalam kehidupannya. Dan inilah buah dari yang Yesus ajarkan. Yesus dia juga mengajarkan tentang kasih. Dan Yesus itu kasih. Yohanes pun menjadi seorang rasul yang penuh dengan kasih. Dari seorang yang keras tapi menjadi seorang yang lembut. Dari seorang yang kaku dan menjadi seorang yang bisa mengasihi orang lain dan mengerti logika kasih secara benar. Saya percaya kita orang Kristen juga belajar untuk mengasihi kita secara baik. Dan Yesus Kristus dia bukan hanya bicara tapi dia juga praktek, dia taat, dia setia, taat sampai mati, dia taat dalam proses, dia jalani semua proses. Dia tahu loh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia lahir. Lewat Yusuf dan Maria. Dia mulai belajar, dia mulai berproses. Dia punya spirit anak yang taat,
dia mulai berproses, remaja, pemuda, dia mulai berproses. Dan dia tetap setia. Bahkan sampai dia harus dianiaya di kayu salib, dia tetap setia, taat dan jalani proses. Setia itu mencakup beberapa hal, taat. Orang yang setia itu orang yang taat. Orang yang setia adalah orang yang sabar. Saya orangnya bukan yang sabaran, Bu. Ya belajar sabar. Sabar itu bukan berarti orang yang, bukan yang bicaranya lembut-lembut. Sabar itu karakter, bukan nada bicara. Orang yang setia adalah orang yang tekun, jalani proses. Jangan berontak sama proses. Karena Tuhan bentuk kita. Yohanes 3 tahun dengan Yesus, dia akhirnya jalani proses, dia buah setianya ada. Bukan hanya untuk dirinya, tapi dia menjadi rasul yang memenangkan banyak orang. Tekun, bahasa Yunaninya bilang hupomone, bertahan, tekun sampai bertahan. Pastikan ketekunan kita itu sampai tahan uji. Jangan ketekunan yang tanggung. Tekun itu memiliki kepasrahan tapi aktif. Bukan tekun itu berarti ya udahlah apa ajalah pasrah. Bukan pasrah yang pasif, tapi pasrah yang aktif. Ya Tuhan, saya jalani proses ini, saya tahu ini berat bagi saya, tapi saya percaya Tuhan menolong saya harus A, B, C, D. Itu kepasrahan aktif, tekun yang aktif, bukan tekun yang pasif dan menunggu. Orang setia itu juga orang yang tahan uji. Kita diproses supaya kita tahan uji. Bukan berarti Tuhan tuh gak ada kerjaannya, kita diproses melulu supaya apa? Bukan Tuhan gak ada kerjaan. Memang kita harus tahan uji. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi penurut-penurut Allah. Kita harus menjadi saksi. Bagaimana mungkin jadi tahan uji, menjadi penurut Allah, menjadi saksi kalau proses aja gak dijalani. Itu namanya karbitan. Gak jalani proses tapi begitu tampil atau muncul mudah kecewa, mudah kalah dan lain sebagainya. Setia itu juga finishing well, menyelesaikan dengan baik dan bertanggung jawab. Orang Kristen itu orang yang bertanggung jawab. Dia setia dan dia mengerjakan dengan baik. Kita setia pada ajaran yang Tuhan berikan. Kita setia kepada firman Tuhan. Kita tekun akan firman Tuhan. Bapak Ibu mau sibuk kayak apa, Bapak Ibu mau punya kegiatan apapun, Bapak Ibu sebagai apapun tetap setia pada firman Tuhan. Mau umur berapa kita tetap setia pada firman Tuhan. Kalau dia setia berarti di rumah dia punya waktu baca Alkitab. Dia tidak hanya baca status orang, tapi dia punya waktu baca Alkitab. Kita setia dalam melayani. Setia punya prioritas-prioritas waktu untuk pelayanan. Kita setia kepada Tuhan dalam mengerjakan apa yang menjadi kepercayaan kita, kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita setia beribadah. Kadang orang kan pilih ibadah, pilih-pilih ya. Saya mau ibadahnya yang ini aja lah. Kayak ibadah itu kayak selera. Saya mau yang ini aja, saya mau itu. Yang ini gak enak, yang itu. Ibadah itu bukan selera. Ibadah itu relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita ibadah pakai selera, berarti gak bicara relasi. Tapi bicara suka-sukanya kita aja lah. Setia menjadi saksi Kristus, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil sebagai apapun kita. Setia dalam merawat, dalam mengasihi. Keluarga lah yang paling utama, dimulai dari keluarga kita. Setia mengurus
keluarga, suami mengurus istri, istri mengurus suami, orang tua mengurus anak-anak, anak-anak mengurus orang tua. Dan kita bicara mengasihi di luar sana, tapi di dalam rumah kita tidak setia terhadap keluarga kita. Tapi orang di luar keluarga, kita begitu mengurusnya luar biasa. Tapi di dalam keluarga, setia juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita. Karena itu potensi Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita. Setia untuk melakukan atau memberikan diri kita untuk orang-orang yang tidak hanya dalam keluarga, tapi dimanapun kita berada, berbagi hidup dengan orang lain. Ada banyak contoh kesetiaan yang boleh kita miliki. Mungkin kita tidak se-ekstrim yang dialami oleh Yohanes, tapi kita bisa mengerjakan tindakan-tindakan kesetiaan kita sampai akhir. Sampai akhirnya seperti lagu tadi dikatakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadi bicara setia itu sampai akhir. Setianya jangan tanggung. Mari kita terus bersemangat untuk mengerjakan tindakan kesetiaan kita. Tindakan kesetiaan kepada Allah, tindakan kesetiaan kepada sesama dan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mau ikut Yesus. Lagu ini mengatakan, saya mau ikut Yesus sekalipun saya susah, saya menderita. Tetap setia? Amin. Benar. Kacau loh dunia ini. Sulit diperhitungkan. Kita berpayah-payah. Kita berhadapan dengan orang yang gak berubah. Kita berhadapan dengan kekurangan. Kita berhadapan dengan penyakit. Kita berhadapan dengan penolakan. Bahkan gereja juga kadang jadi salah mengerti oleh orang-orang tertentu. Tetap mau setia. Kalau sampai juga ada saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan, goloknya udah di sini, disuruh pilih, mau tinggalkan Yesus atau tidak. Kalau itu di kita mau setia? Atau mikir dulu. Lagu ini menantang kita untuk kesetiaan kita. Saya nggak bilang Bapak Ibu akan dikasih golok. Tapi ada banyak tantangan di mana kita harus memilih. Jangan-jangan kita pilih yang kompromi. Jangan-jangan kita pilih yang tidak prioritas. Demi dan atas nama kepentingan diri sendiri.
saya mau ikut Yesus. Saya percaya kita semua setia. Nyanyikan lagu ini dengan sebuah komitmen. Sekalipun, apapun, biarpun, bagaimanapun, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan, katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan pergumulanmu kepada Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama. Nyanyikan lagi sebagai komitmen kita.